Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah pada malam ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan hidayah dan taufiknya semata pada malam ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, termasuk ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Jamaah kaum muslimin, pada sholat maghrib malam ini kita lanjutkan dengan kajian himpunan putusan tarjih, yang malam ini kita memasuki bab sholatul jumu'ah, sholat Jumat. Jamaah sekalian, marilah kajian kita pada malam ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bab sholat Jumu'ah karena terakhir dulu kita sudah sholat jamaah selesai ya, bab sholat jamaah selesai. Kita lanjutkan bab sholat Jumat. Saya bacakan matan tarjihnya dulu, baru nanti dalil-dalilnya. Untuk yang bawa buku, untuk matannya adalah halaman 120. Adapun dalilnya nanti mulai halaman 142. Kita bacakan dulu matan tarjihnya. Idza kana yaumul jumu'ati fa'aqim sholatal jumu'ati rak'ataini fi jama'atin. Ini dalilnya nomor 30 ya. Langsung saya terjemahkan. Apabila tiba hari Jumat, idza kana yaumul jumu'ati fa'aqim sholatal jumu'ati, maka dirikanlah sholat Jum'ah rak'ataini, 2 rakaat fi jama'atin, dalam jamaah. Maka jamaah kaum muslimin, sholat Jum'ah itu adalah 2 rakaat dalam jamaah. Jadi kalau tidak jamaah ya bukan hari Jumat, karena memang hari Jum'ah ini dari kata al-jam'u artinya adalah mengumpul. Maka hari Jumat ini adalah hari mengumpulnya kaum muslimin untuk menjalankan sholat Jum'ah ini sepekan 1 kali. Jadi kalau ada orang satu kemudian melakukan sholat Jum'ah, itu nggak benar. Tapi ada jamaah kaum muslimin di antara kita, Ustadz malahan ya, itu kalau hari Jumat tidak ada sholat zuhur, maka bagi yang tidak sholat Jumat, meskipun musafir, sakit dan sebagainya, tetap sholatnya sholat Jumat. Istrinya sholat Jumat. Ada itu. Maka saya tanya kemudian, kalau perempuan juga wajib Jumat, bagaimana kita ini? Tidak ada, di Mekah pun seperti itu juga. Karena sudah tidak ada sholat zuhur setelah turunnya perintah sholat Jumat. Kemudian saya tanyakan, kalau demikian istrimu bagaimana? Istri saya sholat Jumat di rumah. Sholat Jumat 2 rakaat. Padahal sholat Jumat itu kan dalam jamaah, kemudian ada syarat-syarat lain, ada khutbah dan sebagainya. Lah mestinya pemahamannya ya, kalau mestinya itu adalah ada rukhsah, ada zimah itu ya. Kalau musafir ya rukhsah. Kalau enggak ngambil rukhsahnya ya azimahnya.
kembali ke hukum dasar. Mestinya begitu. Tapi ya terserahlah, mestinya kan juga harus melihat sejarah ya. Adakah para salafus soleh dulu, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in itu yang istrinya sholat Jumat di rumah. Jadi sholatnya 2 rakaat sholat Jumat di rumah. Padahal di sini nanti banyak dalil sama kaum muslimin ya. Jadi idza kana yaumul jumu'ati fa aqim sholatal jumu'ati raq'ataini fi jama'atin. 2 rakaat ini bukan rukhsah. Memang ini adalah ketentuan dari Nabi bahwa sholat Jumat itu 2 rakaat dalam jamaah. Wal yaktubil imamu qabla sholah, dan hendaklah imam itu berkhutbah sebelum sholat, khutbataini qaiman, 2 khutbah dengan berdiri. Wal yajlis bainahuma yaqra'u ayatin, dan hendaklah duduk di antara kedua khutbah itu, wa yaqra'u ayatin, dan hendaklah ia khotib itu membaca ayat-ayat dalam khutbahnya, wa yudzakkirun nas, dan memberikan peringatan kepada orang-orang banyak. Wa bakir fil khuruj, di sini bakir itu artinya pagi-pagilah gitu ya. Fil khuruj ilal masjidi, di dalam keluar menuju masjid, dan berangkatlah ke masjid pagi-pagi, maksudnya begitu ya. Ini penafsiran yang bagus daripada surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au itu bersegeralah. Dari kata sa'a ini ya berjalan atau berusaha atau berjuang. Sa'i itu jadinya ya. Maka jamaah kaum muslimin, kemudian kalau di sini maksud daripada fas'au ila dzikrillah itu bukan berjalan cepat. Karena disunnahkan di dalam sholat jamaah itu berangkatnya pelan-pelan. Jadi menuju sholat jamaah itu pelan-pelan. Maka kalau dikatakan wabakir fil khuruji ilal masjidi, berangkatlah pagi-pagi menuju masjid, ini penafsiran yang lebih bagus. Artinya apa? Berangkat menuju masjid itu segera. Artinya apa? Lebih pagi. Lebih pagi supaya apa? Supaya lengkap. Karena jamaah kaum muslimin, bahwa yang banyak kita ketahui, kita ini kan orang bekerja ya di hari Jumat itu, maka kemudian ketika Jumat itu tidak segera berangkat, akan tetapi banyak yang ngepres. Ngepres itu bagus kalau pas azan atau pas khotibnya sudah mulai berkhutbah, datang kemudian langsung sholat 2 rakaat. Ada yang ngepres itu ngambil iqomah, lah ini yang nggak bener ya. Jadi ngepres itu ngambil iqomah. Nah, ini nggak benar. Padahal perintahnya di sini adalah hendaklah segera. Segera itu artinya adalah lebih pagi, bukan berjalan cepat. Maksudnya begitu. Waqtasil qablal khuruji walbas ahsana thiyabika, dan hendaklah engkau mandi sebelum berangkat. Ini jamaah kaum muslimin, dalam kitab-kitab fikih itu ada yang banyak judulnya itu adalah wajibnya mandi Jumat. Banyak judulnya begitu ya. Setiap bab mandi Jumat itu adalah wajibnya mandi Jumat. Apakah pemahamannya wajib? Nanti kita bahas. Waqtasil qablal khuruji, hendaklah engkau mandi sebelum keluar menuju masjid. Walbas ahsana thiyabika, dan hendaklah engkau berpakaian pakaianmu yang paling bagus. Ahsana thiyabika, yang paling bagus dari pakaianmu. Wa mustiban,
in wajatta, dan apa kan, usapkanlah wangi-wangian in wajatta, apabila engkau punya, apabila engkau mendapati wangi-wangian. Tsumma khruj ilal masjidi bisakinati. Lah ini jamaah kaum muslimin ya. Kemudian berangkatlah menuju masjid bisakinati, dengan pelan-pelan. Artinya dengan tenang, tidak dengan gerusa-gerusu. Kalau berkendaraan berarti juga dalam berkendaraan itu juga, di dalam berkendara juga tenang, tidak ngebut. Kalau jalan kaki ya biasa, jalannya jalan yang nyantai, jadi bukan tergesa-gesa. Tsumma idza ataital masjida fasholli ma qaddara laka. Kemudian apabila engkau sudah datang di masjid, fasholli ma qaddara laka, maka sholatlah semampumu. Artinya apa? Berarti karena berangkatnya segera, maka sampai di masjid sholat tahiyatul masjid. Ketika sholat tahiyatul masjid masih ada waktu, masih belum dimulai khutbahnya, maka di sini fasholli ma qaddara laka, sholatlah semampumu. Jadi sholat terus, sholat 2 rakaat salam, kok masih ada waktu, sholat lagi dan seterusnya. Ya boleh diniati, namanya itu sholat mutlak, ya, sholat mutlak atau sholat intidhar, sholat untuk menunggu. Ya, lebih tepatnya adalah sholat mutlak. Jadi di sini ada perintah fasholli ma qaddara laka, maka sholatlah semampumu. Jadi setelah tahiyatul masjid, sholat lagi, sholat terus, begitu ya. Wala tu'dhi ahadan, dan janganlah engkau mengganggu seorang pun. Artinya di dalam sholat itu tidak boleh mengeraskan suara kemudian mengganggu orang yang lain. Demikian juga kalau tidak sholat tapi baca Quran. Baca Quran tidak boleh dikeraskan. Kenapa? Kalau dikeraskan akan mengganggu orang yang lain yang sedang sholat tentunya. Jadi ada orang sholat, kita tidak boleh mengeraskan bacaan Al-Quran kita. Lah bacaan Al-Quran saja nggak boleh dikeraskan, apalagi kita berbicara di tempat orang yang sedang sholat. Fa'idha khotobal imamu fangsit, apabila imam itu berkhutbah, fa'angsit, maka diamlah. Maka ini jamaah kaum muslimin, bahwa rangkaian hadis ataupun rangkaian kalimat ini, yang khutbah itu adalah imam. Ya. Fa'idha khotobal imamu, apabila imam itu berkhutbah, fa'angsit, maka diamlah. Wa idza dakhaltal masjida wal imamu yaktubu, apabila engkau memasuki masjid sedangkan imam sedang berkhutbah, fasholli raka'ataini khafifataini, maka sholatlah 2 rakaat yang ringan. Artinya sholatnya dipercepat. Jadi ketika kita datang ke masjid, kok khotib sudah berkhutbah, di sini dikatakan imam sudah berkhutbah, maka jangan langsung duduk, datang ke masjid tapi sholat 2 rakaat. Dalam hadis juga demikian jamaah kaum muslimin ya. Apabila di hari Jumat ya, kamu mengatakan diamlah kepada saudaramu ya, wal imamu yaktubu, dan imam sedang berkhutbah, dan apabila imam sedang berkhutbah, maka apa? Sia-sialah Jumatanmu. Jadi dalam hadis itu juga imamnya adalah khotib, imamnya adalah yang berkhutbah. Tapi bagaimana kalau imamnya sendiri, khotibnya sendiri? Lah nanti kita bicarakan. Wa idza jalasal imamu 'alal mimbari
fal yu'adzin ahadukum. Ini apabila imam sudah duduk di mimbar, fal yu'adzin ahadukum, maka hendaklah berazan salah satu di antara kamu sekalian. Jadi khatib itu datang, kemudian salam, kemudian duduk, baru azan. Ini praktek pada zaman Rasulullah. Wa idza nazala minhu fal yuqim, dan apabila sudah selesai dari khutbahnya itu fal yuqim, maka hendaklah beriqamah. Wal yabda al imamu khutbatahu bitahmid wa tasyahhud wassolati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah imam itu memulai khutbahnya bitahmid, dengan tahmid, dengan bacaan hamdalah dan puji-pujian. Boleh alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, boleh innal hamda lillah dan seterusnya. Wat tasahhudi, dan syahadatain tentunya. Kemudian wassolati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan lupa membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk imam dan untuk khatib. Tsummal wasiyati bittaqwa tsummat du'a, kemudian berwasiat dengan takwa, kemudian berdoa. Waqsuril khutbata wa atilis sholata qasdan, dan hendaklah memendekkan khutbahnya dan memanjangkan sholatnya. Wal yaqra'il imamu fir raq'atil ula ba'dal fatihati bisabbih isma rabbikal a'la, dan hendaklah imam itu membaca di dalam rakaat pertama sesudah Al-Fatihah, membaca sabbihisma rabbikal a'la dan seterusnya. Watsaniyati hal ataka haditsul ghasyiyah, dan untuk rakaat kedua setelah Al-Fatihah bacalah hal ataka haditsul ghasyiyah. Wa sholli ba'da arba'an au rak'ataini, dan salatlah sesudah salat Jumat itu arba'an au rak'ataini, 2 rakaat atau 4 rakaat atau 2 rakaat. Jadi jamaah kaum muslimin, salat ba'diyah Jumat itu adalah 4 rakaat atau 2 rakaat. Nanti dalam dalil itu Nabi di masjid sholatnya 4 rakaat sesudah sholat Jumat. Tapi kalau Nabi pulang ke rumah sholatnya 2 rakaat. Ini nanti kita temukan dalam dalil. Kita langsung menuju dalil ya. Li hadithi Abi Dawud an Thariq Ibn Shihab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Hadis Abu Dawud dari Thariq bin Shihab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun, bahwa sholat Jumat itu adalah suatu hak yang wajib ala kulli muslimin, atas setiap muslim, fi jama'atin, dalam jamaah, illa arba'atan, kecuali 4 orang. Abdun mamlukun, ini yang pertama adalah budak. Awim ro'atun, yang kedua adalah perempuan. Au sobiyun, atau anak kecil, artinya anak yang belum balik, atau yang tepatnya adalah belum mukallaf, belum berkewajiban, belum kena beban hukum. Jadi kalau disebut balik ya, orang gila itu juga balik ya. Umurnya sampai, tapi dia tidak
mukallaf. Kenapa? Tidak berakal sehat. Di sini adalah anak kecil, kemudian au maridun atau orang yang sakit. Jamaah kaum muslimin, kalau di dalam himpunan putusan tarjih ini 4 ini yang tidak wajib sholat Jumat ya. Kalau tidak wajib sholat Jumat berarti apa? Ya kembali ke sholat zuhur. Jadi di sini yang pertama adalah hamba sahaya, abdun mamlukun, budak. Kemudian awim ro'atun atau orang perempuan, au sobiyun anak kecil, au maridun atau orang yang sedang sakit. Ini boleh tidak mengerjakan sholat Jumat. Kemudian jamaah kaum muslimin, bagaimana dengan musafir? Dalam kitab ini tidak disebutkan, tapi dalam tanya jawab yang ditujukan kepada majelis tarjih itu disebutkan jamaah kaum muslimin tentang musafir. Jadi musafir juga termasuk boleh tidak Jumatan. Akan tetapi Jumatan juga boleh. Jadi tahyir ini memilih ya, kalau musafir itu boleh memilih tidak Jumatan, kemudian boleh juga memilih Jumatan. Jadi kalau dia sudah berada di masjid malah wajib Jumatan. Jadi misalnya ada musafir, kemudian istirahatnya itu di masjid. Lah maka kemudian ketika waktu zuhur semuanya mukimin itu, orang-orang yang mukim Jumatan, lah dia musafir, maka kemudian di situ dia mengerjakan sholat zuhur dan asar. Ini tidak boleh. Kenapa? Dia sudah hadir di masjid itu, maka hendaknya dia mengikuti sholat Jumat. Kalau di dalam tanya jawab ke majelis tarjih ini disebutkan 5 yang tidak wajib sholat Jumat, itu disebutkan musafir. Ini di dalam putusan tarjih tadi hanya 4 tidak disebutkan musafir. Coba saya bacakan hadisnya ini ya. Ini dari Sunan Daruqutni, artinya memang tidak ada dalam Bukhari dan Muslim. An Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa alaihil jumu'atu yaumal jumu'ah illa maridun aw musafirun aw imra'atun aw sobiyun aw mamlukun. Ad-Daruqutni, rawahu Ad-Daruqutni. Jamaah sekalian, ini disandarkan kepada Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia mengerjakan sholat Jumat. Illa maridun, kecuali orang sakit, au musafirun, ini yang tadi tidak disebutkan ya. Atau musafir, awim mra'atun, atau orang perempuan, au sobiyun, atau anak laki-laki, au mamlukun. Kalau tadi abdun mamlukun, artinya sama budak ya. Jadi jamaah kaum muslimin, meskipun tidak disebutkan musafir ya, musafir itu termasuk rukhsah, boleh tidak Jumatan, tapi juga boleh milih tetap Jumatan. Kemudian hadis yang berikutnya ini berkaitan dengan wajibnya sholat Jumat tadi ya. Wali hadithi Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Umar radhiyallahu anhu qala sholatus safari rok'atani wa sholatud duha rok'atani wa sholatul fitri rok'atani wa sholatul jumu'ati rok'atani tamamun min ghairi qasrin ala lisani
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah dari Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, sholatus safari, sholatnya safar itu 2 rakaat, rakaatani, sholatud duha, rakaatani, sholat duha 2 rakaat, sholatul fitri, sholat idul fitri juga 2 rakaat. Kemudian ini maksudnya, wa sholatul jumu'ati rakaatani tamamun, dan sholat Jum'ah itu adalah 2 rakaat. Dikatakan tamamun itu sempurna, min ghairi qasrin itu bukan qasar, ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil bahwa sholat Jumat itu jumlahnya adalah 2 rakaat. Kemudian hadis berikutnya, dalil nomor 31, li hadithi rawahul jamaah illal Bukhari wa Tirmidzi an Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman wa yajlisu bainal khutbataini wa yaqra'u ayatin wa yudzakkirun nas. Ini anjuran bahwa khutbah itu 2 kali dan diselai dengan duduk. Ini lantaran dalilnya adalah hadis rawahul jamaah kecuali Bukhari dan Tirmidzi dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah begitu ya, yakhutubu qa'iman, berkhutbah itu dengan berdiri, wa yajlisu bainal khutbataini, dan duduk di antara 2 khutbah, wa yaqra'u ayatin, dan membaca beberapa ayat. Maka ini merupakan suatu rukun. Orang yang berkhutbah itu harus ada ayat yang dibaca. Jadi kalau moro-moro hamdalah, sholawat, syahadat, sholawat langsung cerwamah tok, habis itu salam, ini tidak memenuhi rukun. Jadi harus ada ayat-ayat yang dibaca. Baik itu merupakan ayat-ayat yang diterangkan kepada jamaah ataupun ayat itu untuk mengingatkan kepada jamaah. Seperti biasanya khotib-khotib itu sesudah muqaddimah itu kemudian membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu biasanya. Kemudian ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga biasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini sudah termasuk membaca ayat-ayat ataupun ayat-ayat yang dijelaskan kepada makmum ketika kita memberikan nasihat. Termasuk yang paling penting adalah memberikan nasihat tentang ketakwaan. Jadi ini dalil bahwa di dalam berkhutbah itu adalah 2 kali, kemudian diantarai dengan duduk, kemudian ada ayat-ayat yang dibaca ketika berkhutbah, baik di dalam khutbah yang pertama ataupun di dalam khutbah yang kedua. Masih lanjutannya, jadi ini masih dalil nomor 31 ya. Wali haditsin rawahul jamaah an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jumu'ati qa'iman
thumma yajlisu thumma yaqumu kama yaf'alunal yaum. Dari hadis jamaah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, ini dari Ibnu Umar berarti ya, Ibnu Umar mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtubu yaumal jumu'ati qa'iman. Beliau khutbah itu pada hari Jumat itu berdiri. Summa yajlisu, kemudian duduk. Summa yaqumu, kemudian berdiri lagi. Kama yaf'alunal yauma, seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini. Berarti ini kata siapa ini? Kata Ibnu Umar. Kemudian masih lanjutnya, wali hadits Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man irtasala yaumal jumu'ati thumma atal jumu'ata fasalla ma qaddira lahu thumma ansata hatta yafrughal imamu min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Sabda Nabi, barang siapa yang mandi yaumal jumu'ati pada hari Jumat, summa atal jumu'ata, kemudian mendatangi sholat Jumat, fasolla ma qaddira lahu, kemudian sholat semampunya ketika datang ke masjid itu, kemudian summa angsota, kemudian mendengarkan khutbah, hatta yafrughal imamu min khutbatihi, sehingga selesai imam itu dari khutbahnya, summa yusolli ma'ahu, kemudian sholat beserta imam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, maka diampunilah dosa-dosanya antara Jumat ini dengan Jumat yang lain. Wa fadlu salasati ayyam, dan ditambahi 3 hari, berarti diampuni dosanya 10 hari. Jadi Jumat sekarang sampai Jumat berikutnya ditambahi 3 hari, itu yang diampuni dosanya. Kenapa? Mandi hari Jumat. Jamaah kaum muslimin, kapan batasannya mandi hari Jumat? Batasannya mandi hari Jumat itu adalah mulai terbit fajar sampai kita mendatangi Jumatan. Nah, yang terbaik adalah ketika mau berangkat. Nah, maka mandi Jumat, yang dimaksud mandi Jumat di sini adalah mandinya mandi junub. Mandinya mandi junub. Jadi niat mandi Jumat. Jadi memang diniati, bukan sekedar mengguyur air, bukan, tapi niat mandi Jumat dengan cara seperti mandi junub. Mandi junub itu kalau dengan sunah-sunahnya adalah ya wudhu dulu, seperti wudhunya orang mau sholat, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, ya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, jamaah kaum muslimin, bagaimana kalau seperti orang-orang yang kerja itu kalau mau mandi di kantor kan ya repot ya, masih repot mandi. Bagi yang mau tidak apa-apa, itu baik, karena yang terbaik mandi junubnya adalah sebelum Jumatan. Lah bagi orang yang kerja bisa dia siasati ketika mandi pagi hari Jumat itu sudah diniati mandi untuk Jumatan. Lah nanti begitu keluar dari kantor, apalagi kantornya ber-AC ya, cukup berwudu karena tadi pagi sudah mandi junub, kemudian langsung Jumatan. Iya, itu kalau yang kerjanya di kantor. Lah kalau yang kerjanya itu di tempat yang panas, kerjanya itu berkeringat,
Bagaimana itu? Ya bisa juga karena mandinya sudah pagi tadi kan. Bisa, itu kemudian cukup wudhu saja. Tapi kalau lebih baik sebelum Jumatan itu mandi. Maka jamaah kaum muslimin kemudian viral ya di kalangan kita ini, kalau maljum, ya ada maljum ya. Itu kemudian kan maksudnya mandi pagi itu mandi junubnya itu mandi Jumat. Sebetulnya tidak ada kelebihan fadilahnya orang kumpul istri malam Jumat, nggak ada. Kumpul dengan istri itu malam apa saja, tidak harus maljum. Cuma orang-orang itu kemudian kan sisan mandi junub begitu loh ya. Jadi ketika pagi itu sisan mandi junub untuk hari Jumat. Jadi tidak ada keutamaan kumpul dengan istri itu malam Jumat, tidak ada. Yang ada itu adalah keutamaan mandi junub di hari Jumat. Lah ini adalah salah kaprah begitu loh ya. Salah kaprah. Jadi yang utama itu apa? Mandi junub di hari Jumat. Bukan kumpul istri di malam Jumat, bukan. Ini salah kaprah ya. Maka biasa itu viral ya, maljum begitu ya. Maljum. Tidak ada keutamaannya. Dengan istri itu malam apa saja. Tidak ada batasan. Yang penting mengikuti syariat, bukan waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang itu ya berarti ketika haid, kan begitu ya. Artinya apa? Tidak ada batasan malam apa keutamaan orang kumpul. Ini salah paham ya. Jadi yang ada itu adalah keutamaan mandi junub di hari Jumat. Jadi jelas jamaah kaum muslimin ya. Jadi keutamaannya itu bukan kumpul dengan istri, akan tetapi keutamaannya itu adalah mandi junub di hari Jumat, gitu ya. Jadi jamaah kaum muslimin, kalau kita niat di hari Jumat itu mandi junub, kemudian datang ke masjid segera, kemudian sholat tahiyatul masjid, masih nunggu waktu, sholat semampunya, kemudian memperhatikan khotib, kemudian sholat bersama khotib, maka jamaah kaum muslimin di sini kata Rasulullah, dia akan diampuni dosa-dosanya antara hari Jumat ini dengan hari Jumat berikutnya, wa fadlu salasati ayyam, dan ditambah 3 hari. Nah ini keutamaannya jamaah kaum muslimin ya. Maka sebisa mungkin mandi hari Jumat itu jangan sampai lupa. Artinya jamaah kaum muslimin memang ada yang lafadznya itu wajib jamaah kaum muslimin ya. Nanti kalau panjenengan buka surat Al-Jumu'ah tafsir Ibnu Katsir, nanti akan panjenengan jumpai hadis tentang yang lafadznya memang berbunyi wajib ya. Akan tetapi nanti dijelaskan oleh para ulama, wajibnya di situ artinya adalah litakid, untuk menganjurkan dengan sangat. Maka jumhur ulama tidak ada yang mewajibkan mandi junub pada hari Jumat, tidak ada. Yang ada adalah sunnah muakkad. Jadi mandi junub sebelum Jumatan itu adalah sunnah muakkad. Memang ada lafadznya yang berbunyi wajib. Bahkan kalau dalam kitab-kitab fikih itu judulnya malah apa? Wajibnya mandi Jumat. Malah begitu malah. Akan tetapi nanti isinya adalah diterangkan, jumhur ulama mengatakan bahwa mandi Jumat itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Jadi tetap tidak wajib begitu ya. Kurang berapa menit Pak Heru? Gangguan pendengaran saya ini ya. Satu lagi ya. Jadi ini nanti tidak selesai jamaah kaum muslimin untuk dalilnya. Dalilnya ini nanti hanya sampai pada bagaimana kita ini Jumatan. Jadi tidak sampai kepada bagaimana menjadi khotib.
Jadi tidak sampai kepada bagaimana menjadi khotib. Jadi kita yang penting nanti sampai pada bagaimana kita Jumatan. Jemaah kaum muslimin, ini hadis berikutnya ini panjang banget. Ya. Yang intinya kalau segera datang, jadi mandinya mandi junub, kemudian segera datang, itu pahalanya. Ini hadis riwayat siapa ini ya? Hadis rawahul jamaah kecuali Ibnu Majah ya. Dari Abu Hurairah. Jadi kalau orang itu mandi junub, kemudian datang waktu yang pertama tadi itu, sampai sempat sholat tadi itu, maka dia pahalanya seperti kurban unta. Dan seterusnya, ini panjang hadisnya. Ya. Kemudian setelah yang paling pertama tadi, itu seperti kurban lembu. Setelah itu kemudian seperti kurban kambing. Setelah itu seperti kurban ayam. Yang terakhir seperti kurban telur. Ya. Nah ini yang mana kira-kira? Kita kan tidak tahu kapan batas-batas waktunya. Ya. Tapi tentu yang paling utama adalah yang pahalanya adalah kurban unta, yaitu yang datangnya itu adalah yang paling segera, sempat sholat tahiyatul masjid, bahkan masih menunggu kemudian sholat mutlak tadi itu, kemudian mendengarkan khutbah, kemudian ikut sholat, kemudian sholat ba'diyah. Tentu itu yang pahalanya adalah seperti kurban unta. Lah yang terlambat itu kapan batasnya Pak? Sahnya sholat Jumat itu kapan batasnya terlambat itu? Ya sholat itu Pak. Sholat itu. Jadi khutbahnya tidak ngikuti, datang langsung ikut sholat. Sah. Ya. Bahkan tinggal 1 rakaat saja sah sholat Jumatnya. Dia tidak harus mengulangi dengan sholat zuhur, tidak. Akan tetapi kira-kira pahalanya sama apa tidak? Tentu tidak. Jadi kalau ingin sah-sahnya saja ya gampang, sah itu gampang kan? Sahnya itu gampang. Iya. Maka jamaah kaum muslimin yang kita ambil ini kan sebetulnya keutamaan. Karena di dalam beribadah kita ini sebetulnya menunjukkan kesungguhan kita beribadah kepada Allah. Jadi ya sebisa mungkin kita berusaha yang utama. Dan juga jamaah kaum muslimin bahwa kita ini tetap harus mengedukasi kepada jamaah ya. Apalagi di daerah-daerah jamaah kaum muslimin. Di Sidoarjo aja ada kok ya. Jadi ketika khotib sudah khutbah, ada yang masih di rumah. Ya karena rumahnya dekat-dekat begini ya. Qomat lari dari rumahnya. Sah apa enggak? Ya, biasa. Lah, kemudian ada lagi yang datang itu langsung sepeda motornya dijagang, kemudian dia duduk di atas sepeda motor. Menunggu sampai qomat. Dapat keutamaan dari mana itu? Mestinya apa? Sholat tahiyatul masjid. Dan itu zaman Rasulullah tidak ada loh ya. Orang nunggang unta kemudian tetap di punggungnya unta menunggu Nabi sampai selesai khutbah. Nggak ada itu. Tapi zaman ini ada. Tetap ada di atas sepeda motornya. Berarti nggak ada sholat sama sekali. Padahal ketika datang Nabi sedang khutbah, kemudian orang itu langsung duduk, oleh Nabi disuruh sholat. Ya, kamu sudah sholat? Belum. Sholatlah 2 rakaat. Lah sholatnya rakaataini khafifataini. Sholatnya itu 2 rakaat yang ringan. Artinya apa? Dipercepat. Apalagi khotib kita sekarang ini kan diatur oleh takmir 15 menit. Atau maksimal 20 menit. Lah kemudian sudah khutbah kedua, ya. Kemudian baru datang. Gimana itu? Dipercepat sholatnya. Kalau bisa Allahu Akbar langsung Al-Fatihah, langsung rukuk,
langsung dilanjutkan. Yang penting sudah sholat, itu sah. Ya. Untuk apa? Untuk memenuhi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau khotib sedang berkhutbah, kemudian baru hadir, maka jangan langsung duduk. Akan tetapi tetap sholat 2 rakaat yang ringan, dipercepat. Ya. Itu jamaah kaum muslimin yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan yang paling penting kita adalah mengambil keutamaan-keutamaan di dalam ibadah, dan terus kita ini mestinya tetap memberikan edukasi kepada jamaah, kepada masyarakat luas, bahwa ibadah itu diambil keutamaannya, bukan hanya mengambil sahnya saja. Contoh seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi malah sholat Jumat kok masbuk begitu loh ya. Sholat Jumat saja loh masbuk. Padahal ada jeda panjang kan, ada khutbahnya, tapi masbuk. Nah ini keterlaluan itu ya. Maka jamaah kaum muslimin, kita ngaji ini bukan hanya sekedar untuk tahu, akan tapi juga kita amalkan. Karena kalau kita ini bisa mengamalkan yang utama-utama jamaah kaum muslimin, maka kita ini akan mendapatkan fadilahnya, kita akan mendapatkan apa? Pahalanya yang tinggi. Demikian jamaah kaum muslimin, sudah hampir isya ini ya. Sudah. Mari ya. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah kok. Belum banyak yang datang, maksud saya kok dikit. Nanti masih dilanjutkan habis isya ya. Ada bocorannya nanti gulai sama sate katanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelisnya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.